haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan, ya Aba, ya Bapa. Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan seperti pujian pada hari ini, waktu kami menyembah-Mu, Engkau hadir dan kehadiran-Mu itu menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa, yang sedang menantikan jawaban Tuhan hari ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menganugerahkan pewahyuan daripada sorga kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 3 April 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Bagi kita yang mengikuti puasa raya, ini adalah hari yang ke-28. Dan kita yang ada di New York atau di East Coast, ya sedang memasuki musim semi. Karena musim semi, maka malaikat-malaikat sorga menyirami bumi, ya, khususnya yang ada di East Coast. Sehingga hujan beberapa hari ini, sampai besok masih akan turun hujan. Dan setelah itu ada panas terik dan daun-daun akan keluar, bunga-bunga akan bersemi. Beautiful banget ya. Mari kita lihat sekarang Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari hari Senin kemarin. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Atau dalam terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan, yaitu mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Selanjutnya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah cita-cita dan kerinduan yang kuat daripada Rasul Paulus untuk menjadi serupa dengan Kristus dan bahkan juga menjadi serupa di dalam kematian atau penderitaan Kristus Yesus. Ayat 11. Supaya aku, kata Rasul Paulus,
akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup di dunia ini setelah mati nggak ada apa-apa, ya maaf seperti binatang, maka sia-sialah kita hidup di dunia ini. Ya kita nggak percaya akan hal itu, kita percaya satu hal, bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi. Kekal selama-lamanya di dalam api neraka atau kekal selama-lamanya di dalam sorga yang mulia itu, ya. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus ada jaminan, kepastian bahwa akan bangkit dari antara orang mati, bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan hidup di dalam kemuliaan. Nah, hari ini melalui Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, kalau hari Senin judulnya adalah apa tujuan tertinggi dari hidupmu. Kalau kita udah tahu tujuan kita, maka kita akan memberikan prioritas untuk mencapai tujuan itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari ayat yang sama, tapi dengan sebuah tema yang lain, yaitu kekuatan mengenal Kristus. Bersama saya ucapkan kekuatan mengenal Kristus. 2, 3, kekuatan mengenal Kristus. Nah, Paulus berbicara tentang keinginannya untuk mengenal Kristus secara pribadi. Sehingga waktu dia mengenal Kristus secara pribadi, dia juga kepingin mengalami kuasa kebangkitan dan ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah kerinduan Rasul Paulus. Nah, ayat ini mengingatkan kembali kepada setiap kita dimanapun kita berada, bahwa iman kita kepada Kristus bukan hanya sekedar keyakinan saja, tapi kepercayaan kita kepada Kristus itu merupakan hubungan yang mendalam dengan Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah hubungan, ya. Bagaimana Allah datang ke dunia untuk kemudian berkomunikasi dengan manusia, mengampuni dosa-dosa manusia, dan bahkan mengangkat kita manusia yang percaya kepadanya untuk hidupnya dipulihkan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup kita. Dan bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang di luar, yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita ingini, sehingga karena bukan kesalahan kita, kita mengalami yang namanya menderita, tapi tetap akhirnya mengalami sukacita dan yang namanya kedamaian. Ya, yang pertama, kita pernah mungkin mendengarkan kesaksian tentang seorang yang bernama Nick Vujicic, yang hari ini dikenal sebagai seorang motivator, sebagai seorang Kristen dari Australia, yang mana dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dan memberikan pengharapan kepada banyak orang. Ya, bagi yang belum mengenal Nick Vujicic, adalah lahir tanpa kedua lengannya dan tanpa kedua kakinya. Wow, itu hal yang amat sangat tidak mudah bagi Nick maupun bagi keluarga yang mempunyai anak seperti Nick ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kesaksian daripada Nick Vujicic, ketika dia bertumbuh kemudian menjadi seorang anak remaja, maka dia kemudian menjadi putus asa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia kemudian punya keinginan yang kuat untuk bunuh diri, ya, untuk bunuh diri. Wow, itu adalah hal yang mengenaskan.
Satu kali saya juga mendengarkan kesaksian dari sebuah keluarga, bagaimana keluarga ini adalah keluarga Kristen. Dia cinta Tuhan, membawa anak-anaknya mulai kecil dibawa ke gereja. Tapi setelah anaknya bertumbuh menjadi remaja, Bapak Ibu sekalian, ternyata anak ini juga kepingin mati, kepingin bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu, sesungguhnya orang ini tidak mengenal siapa itu Kristus. Meskipun secara fisik hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di gereja. Nah, kembali kepada Nick Fujisi. Ketika dalam keadaan putus asa, dia kepingin mati, kepingin bunuh diri. Yang luar biasa begini, Nick Fujisik bertumbuh di dalam keluarga orang Kristen, orang percaya, ya. Orang tuanya terus memberikan kekuatan, berdoa buat Nick Fujisik. Tapi akhirnya Nick Fujisik ini mengalami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi melalui Injil Yohanes, Bapak Ibu sekalian, di mana di ayat itu ditulis begini. Waktu ada orang buta sejak lahirnya, maka ada pertanyaan, orang ini atau orang tuanya yang berbuat dosa sehingga orang ini buta sejak lahirnya, ya kan? Tetapi firman Tuhan berkata itu terjadi agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan salahnya orang tuanya, bukan salah daripada anaknya. Nah, ayat itu bisa berbicara dengan kuat kepada Nick Fujisik, sehingga membuat dia mengenal siapa penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Maka keinginan bunuh diri itu melalui Injil Yohanes ini, Bapak Ibu sekalian, membuat Nick mengenal Tuhan. Sehingga kemudian dia punya rasa lapar dan haus. Sehingga hari itu, seperti kata Alkitab, barang siapa yang lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Barang siapa yang haus akan kebenaran, itu akan dipuaskan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, kita pasti Tuhan puaskan. Karena itu adalah perkataan firman Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Nick menyadari bahwa apa yang terjadi itu bukan karena kesalahan orang tuanya, bukan karena kesalahan Nick, juga bukan karena kutukan, tapi karena supaya Tuhan dipermuliakan. Maka Nick yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki, dia bangkit, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia belajar firman, dia mulai berdoa, di usianya yang pada waktu itu sekitar 10 tahun. Luar biasa. Ya, ada anak yang umur 10 tahun udah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang cinta akan Tuhan, dan dia menyadari melalui keberadaannya Tuhan mau pakai untuk menolong orang-orang lain. Ya, akhirnya melalui pelayanan dan kesaksian Nick ini, banyak loh Bapak Ibu sekalian, orang yang kepingin mati, kepingin bunuh diri, orang yang putus asa. Ya, kadang-kadang belum melihat Nick Fujisik ini berbicara, orang udah dijamah oleh Tuhan. Sehingga kita mendengarkan kesaksiannya, banyak orang yang ditolong melalui kehidupan Nick ini untuk mengalami Tuhan. Setelah apa? Setelah Nick mengenal Tuhan, maka hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya harap demikian juga buat Bapak Ibu sekalian, kita semua kita mengenal Tuhan makin dalam, makin dalam, makin dalam, kita makin cinta akan Tuhan, sehingga melalui hidup kita, kita juga akan menjadi kesaksian yang menolong orang lain. Ya, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui kitab Filipi pasal 3 ini,
Tuhan mau Bapak Ibu sekalian agar supaya setiap kita juga mengalami kebangkitan Kristus. Ya, buat kita yang sudah dibaptis, kalau masih ingat ya kata-kata yang diucapkan oleh pendeta ya, saya ini kalau baptis orang selalu saya berdoa begini, biarlah engkau mati dalam hidupmu yang lama bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan di dalam hidupmu yang baru bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Kristus ya. Jadi penting sekali buat kita itu mengalami kebangkitan Kristus. Saya orang Surabaya asli, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi dibesarkan sejak kecil itu di Pulau Madura, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu di Pulau Madura itu mayoritas orang beragama Muslim, ya. Mayoritas. Tapi kalau ditanya ada orang Kristen nggak di Madura? Oh, banyak banget. Ya, sekarang ada Alkitab juga terjemahan bahasa Madura. Kenapa? Karena Madura juga dilawat oleh Tuhan. Saya punya teman nih, Bapak Ibu sekalian ya. Saya ini bertobat bukan di Madura, Bapak Ibu sekalian. Saya bertobat di kota Probolinggo, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah saya bertobat di kota Probolinggo dalam perjalanan kekristenan itu, saya ketemu lagi dengan teman saya waktu sama-sama belum bertobat. Teman saya ini, Bapak Ibu sekalian, dia tokoh agama Islam. Ya, dia tokoh agama Islam di Madura, Bapak Ibu sekalian, teman saya ini. Dan kemudian satu kali waktu dia tidur, ya, dia kan orang Muslim nih, tokoh agama Islam. Kemudian dia mengalami seperti penglihatan, ya. Dia melihat salib Kristus. Dan dia dapat penglihatan bagaimana Yesus yang mati di salib itu dibangkitkan. Dia penasaran, lu aku nih orang Muslim, ya kan? Tapi kok mimpi salib Kristus, kok mimpi kebangkitan Kristus. Itu membuat teman saya penasaran, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian setelah itu beberapa hari kemudian juga dapat pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Dalam seminggu itu dia dapat penglihatan dan mimpi tentang Yesus. Akhirnya teman saya ini sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu sekalian. Dia pergi ke kota Surabaya, ya cari gereja. Ya pergi sendirian, karena takut kalau ada di Madura. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia di gereja di situ, ya kan? Dia cari gereja yang besar supaya nggak ada orang yang kenal dengan dia. Dia terus mengenal Kristus secara mendalam, lebih dan lebih dan lebih lagi. Akhirnya secara diam-diam dia menyerahkan diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu sekalian, teman saya ini menjadi orang yang militan dalam Kristus dan kemudian juga berjumpa dengan tokoh-tokoh Islam yang menjadi orang Kristen. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian kalau kita Google sampai hari ini ya ada namanya Bambang Nursena. Itu bagaimana dia menjadi hamba Tuhan ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia orang Islam dan kemudian mengalami Tuhan ya. Nah, kemudian teman saya ada di dalam kelompok mereka ini dan kemudian dia berani kemana-mana bercerita tentang Yesus, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Setelah dia mengalami kebangkitan Kristus ya. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar teman saya ini sudah meninggal dunia, dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sudah percaya kepada Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan,
hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena usaha dan kebaikan kita, tapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Teman saya percaya seperti itu, dan teman saya itu, dan juga termasuk saya, dan saya harap Bapak Ibu sekalian juga demikian, bahwa setelah kematian kita juga akan mengalami kebangkitan. Bahkan hari ini, sebelum kita mati, Bapak Ibu sekalian, kita yang percaya kepada Tuhan juga sudah mengalami kebangkitan Kristus. Amin. Karena kita mengalami kebangkitan Kristus, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya kepada Kristus, ya, itu sesungguhnya kita punya hak istimewa, ya. Hak istimewa apa? Hak istimewa untuk mengalami penderitaan Kristus, ya. Jadi kalau kita menderita karena kesalahan kita, ya kita mesti bertobat. Tapi ada orang-orang yang menderita bukan karena kesalahannya, tapi karena percaya kepada Kristus, itu namanya hak istimewa. Ada sebuah buku yang terkenal, judulnya The Heavenly Man, ya, The Heavenly Man. Itu merupakan pengalaman kisah nyata dari seorang yang bernama Liu Shen-ying. Ya, dia lahir tanggal 1 Januari tahun 58. Dikenal sekarang sebagai Brother Yun. Ya. Nah, dalam perjalanannya kehidupannya kita tahu, Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya kepada Yesus di Tiongkok, di Cina situ, Bapak Ibu sekalian, akan ditangkapi dan kemudian dipenjara dan disiksa. Ini juga dialami oleh yang namanya Brother Yun ini, ya. Dia harus dipenjara, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian di penjara dia disiksa di penjara itu. Disiksa, dia menderita, dan dia mengalami banyak kesakitan. Bahkan secara tubuh jasmani dia mengalami kesakitan. Tapi yang luar biasa dari buku itu diceritakan, dia mengalami Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia diperlakukan dengan tidak baik di penjara, tapi dia mengalami mujizat loh Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu sakit itu dia juga mengalami kesembuhan, ya. Meskipun dipukuli, dianiaya, disiksa, badannya sakit, waktu bangun dia kemudian merasa, loh, badanku kok sehat ya. Kemarin kok sakit-sakit, sekarang jadi sehat. Bahkan dia mengalami beberapa penyakit, dia mengalami mujizat daripada Tuhan, ya. Nah, yang luar biasa kesaksian dari Brother Yun ini, pada mulanya memang dia syok ketika ada di dalam penjara, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hatinya itu tidak tergoyangkan. Dia menderita di dalam penjara, tapi kemudian yang luar biasa dia mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, ya. Sehingga di dalam penjara dia boleh bersaksi dengan teman-temannya di penjara, dan ternyata banyak orang-orang di penjara itu, di Cina itu, kemudian menjadi orang percaya kepada Yesus. Dan Brother Yun ini diam-diam membaptis orang-orang yang percaya itu di kamar mandi, ya, di kamar mandi yang ada di penjara. Sehingga banyak orang-orang di penjara itu percaya kepada Yesus. Nah, setelah 10 tahun di penjara, Brother Yun ini dilepaskan dari penjara, dibebaskan. Dan kemudian dia melarikan diri ke Jerman, minta suaka politik di Jerman, dan dia menjadi warga negara Jerman. Di Jerman, sebagai warga negara Jerman, dia juga nginjilin di situ. Dan bahkan pelayanannya bisa masuk lagi ke Cina dan tidak bisa ditangkap karena dia warga negara Jerman. Bahkan kemudian pelayanannya juga semakin luas. Dia sering pergi ke Israel
juga untuk menginjili, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Yahudi di situ yang belum percaya kepada Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Brother Yun. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita sedang susah, sedang menderita, bukan karena kesalahan kita, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Amin. Karena habis gelap pasti ada terang. Setelah hujan yang lebat, pasti ada pelangi yang indah Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan mau supaya melalui hidup kita akan banyak jiwa-jiwa yang ditolong dan diselamatkan. Kita lihat bagaimana kesaksian daripada Ibu Yongki, istri saya ini, melalui kehidupannya yang diangkat, dipulihkan oleh Tuhan ketika dalam penderitaan. Dia tetap berharap kepada Tuhan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, sehingga banyak juga sekarang keluarga-keluarga yang bisa ditolong melalui pelayanan daripada Ibu Yongki ini. Saya percaya Tuhan mau pakai setiap kita, Bapak Ibu sekalian, yang mana kita mengenal Tuhan, kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk menolong orang-orang lain juga. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Tuhan yang sudah memilih dan memanggil kami agar kami ini mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan sebentar kalau kami masuk di dalam doa pribadi, Bapa, biarlah Engkau mendengarkan doa-doa setiap kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin.